Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu dari 6 provinsi tempat dilaksanakannya proyek perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat atau NICE Project. Paket gizi masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok gizi masyarakat merupakan terobosan baru proyek perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat atau NICE Project dalam upaya meningkatkan status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, terutama keluarga miskin di daerah lokasi NICE Project. Prevalensi gizi kurang, angka kemiskinan menjadi dasar pemilihan lokasi NICE Project yang didukung oleh komitmen pemerintah kabupaten dan kota untuk meneruskan program ketika proyek ini berakhir. ...172 desa terpilih sebagai lokasi NICE Project. Masing-masing 40 desa di Kabupaten Lombok Barat, 59 desa di Kabupaten Lombok Tengah, 57 desa di Kabupaten Lombok Timur, dan 16 kelurahan di Kota Mataram, atau sama dengan 40% dari jumlah desa yang ada di kabupaten tersebut. Kondisi awal status gizi masyarakat di lokasi proyek sebelum NICE Project dilaksanakan cukup memprihatinkan. Tingginya angka gizi kurang, tingginya angka balita kurus, tingginya angka anemia pada balita, kunjungan ke posyandu yang masih rendah, demikian pula dengan cakupan ASI eksklusif dan ibu hamil yang mendapat tablet besi masih sangat rendah. Inilah masalah yang harus diselesaikan melalui partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada pada diri mereka sendiri. Proyek NICE atau proyek perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat adalah salah satu proyek atau program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi para ibu dan juga anak balita. Proyek NICE ini dijalankan di 6 provinsi di Indonesia, di mana salah satunya adalah Provinsi NTB. Di dalam proyek NICE ini, konsep pemberdayaan yang dijalankan adalah kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat desa di dalam mereka merencanakan sekaligus juga melaksanakan program perbaikan gizi di wilayah desanya. Sehingga di dalam pelaksanaannya para masyarakat desa yang diwakili oleh kelompok gizi masyarakat itu kita ajarkan bagaimana mereka merencanakan program perbaikan gizi melalui pembuatan proposal, kemudian bagaimana cara mereka mengusulkan proposal, dan jika proposal sudah dikoreksi di kabupaten, kemudian mereka melaksanakan kegiatan yang sudah mendapatkan pembiayaan. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam proyek ini, masyarakat tentu saja akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di tingkat desa atau kelurahan, dan mereka bekerja di posyandu. Jadi di dalam setiap sesi posyandu kita memberikan tambahan-tambahan kegiatan yang tentu saja akan meningkatkan status kesehatan dan gizi para ibu hamil dan juga bayi dan anak balita. Proyek NICE ini dijalankan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012. Tentu saja kita mengharapkan proyek ini tidak begitu saja selesai di 2012, tetapi program-program yang sudah dirintis oleh proyek NICE ini dapat kita teruskan dengan pembiayaan yang lain. Beberapa terobosan yang sudah dilaksanakan di proyek NICE tentu saja perlu kita inventarisir
dan kita berikan pilihan-pilihan mana yang terbaik kepada kabupaten kota. Tidak hanya kabupaten kota menjadi lokasi proyek ini pada 5 tahun terakhir, tetapi juga kabupaten kota yang lain. Beberapa yang saya kira perlu kita kembangkan atau kita lanjutkan adalah seperti adanya kelas gizi atau kelas ibu, kemudian ada pemberian taburia, kemudian sistem surveillance gizi yang ada di Posyandu, kemudian adanya beberapa kegiatan inovatif yang memberikan tambahan ekonomi kepada masyarakat desa yang nantinya akan berkontribusi kepada kinerja Posyandu. Salah satu beberapa tahun terakhir ini, terutama di lingkup Kementerian Kesehatan, banyak bantuan baik yang bersifat hibah maupun pinjaman itu diarahkan bentuknya pada bantuan capacity building dan pemberdayaan masyarakat. Karena dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan ketertarikan dari masyarakat, kemudian masyarakat merasa itu memang kebutuhannya, dan pada akhirnya menimbulkan kemandirian dari masyarakat. Pada akhirnya memang kita berharap terjadi perubahan perilaku. Hampir semua, insya Allah semua intervensi di bidang kesehatan sebenarnya tujuan akhirnya yang kita harapkan adalah perubahan perilaku masyarakat. Apapun itu, seperti sanitasi, tujuan akhirnya adalah bagaimana orang mau BAB di Jamban. Seperti gizi, bagaimana keluarga bisa melakukan pola asuh gizi yang benar di tengah keluarganya. Itu yang kita harapkan. Berbicara tentang proyek MAS diluncurkan karena memang gizi masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, bukan hanya di Provinsi NTB tetapi hampir di semua provinsi di Indonesia. Kalau kita lihat dengan konsep pemberdayaan, itu sebenarnya kita harapkan bisa menyelesaikan permasalahan gizi di masyarakat. Karena kalau kita lihat dengan pembentukan KGM, kelompok gizi masyarakat yang ada di Lombok Barat, itu ada 40 desa yang menjadi lokasi Project Nice. Itu alhamdulillah KGM-nya berjalan dengan seperti yang diharapkan. Bahkan salah satu KGM kemarin pada tahun 2011 ya, yang bisa menjadi terbaik di regional Indonesia Timur, itu cukup kita apresiasi, dan itu menunjukkan ada keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya keluar dari permasalahannya, khususnya masalah gizi. Yang menjadi permasalahan adalah ketika NICE Project ini harus berakhir pada bulan September 2012 ini, maka perlu ada pemikiran-pemikiran khusus dalam rangka exit strategy untuk bagaimana program yang sudah bagus itu bisa mempunyai keberlanjutan di masa yang akan datang, sehingga keberhasilan Project Nice ini perlu dijual baik itu ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun ke pemerintah kabupaten kota, dalam artian bagaimana program-program ini yang sudah berjalan bagus bisa diteruskan baik secara nasional maupun secara regional di daerah, sehingga ini tidak terputus begitu NICE Project ini selesai pada September 2012, sehingga mungkin caranya adalah dengan melihat beberapa KGM atau lokasi NICE Project yang kita anggap berhasil, itu dijadikan sebagai lokasi benchmark bagi daerah-daerah lain untuk belajar. Di beberapa daerah tempat di Kabupaten Lombok Barat
ada yang sudah mulai memikirkan itu. Ada satu daerah di desa apa namanya? Ini KGM-nya ini mempunyai satu keterampilan, itu menghasilkan satu produk tenun khusus, di mana hasil kerajinan ini sepertiga dari hasil ini dikembalikan untuk pelaksanaan posyandu. Pelaksanaan posyandu. Minyak kelapa. Oke, kita berharap ini banyak lagi daerah-daerah lain yang KGM-nya kita anggap berhasil dengan mengembangkan kearifan lokal, yang salah satunya yang terkenal di Lombok Barat dengan konsep Brayan. Konsep Brayan ini itu adalah makan bersama anak-anak itu dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi mereka. Ini KGM melakukan itu, memfasilitasi itu terhadap sasaran posyandu balita-balita yang ada di. Setelah kunjungan dan sosialisasi oleh Kepala Puskesmas selaku penanggung jawab pelaksanaan NICE Project di desa dan kelurahan, dimulailah pembentukan kelompok gizi masyarakat di 172 desa dan kelurahan yang beranggotakan 10 orang warga desa dengan minimal 60% anggotanya adalah perempuan. Anggota kelompok gizi masyarakat dipilih dalam satu musyawarah di desa atau kelurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa atau lurah. Setelah melalui tahapan perencanaan dalam bentuk survei mawas diri, membuka rekening bank atas nama ketua dan bendahara kelompok gizi masyarakat, menyusun proposal, mengajukan proposal yang didampingi oleh fasilitator masyarakat, dimulailah pemberian dana paket gizi masyarakat sebesar 140 juta kepada kelompok gizi masyarakat di 172 desa atau kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, hadirin yang saya hormati. Jadi setelah kita tunggu beberapa lama kegiatan NICE ini, maka alhamdulillah sudah bisa kita mulaikan dikarenakan dananya sudah cair, dan insya Allah dananya ini bertahap, yang tentunya nanti untuk ke depan kita akan lagi rembuk atau musyawarahkan bersama-sama. Demikian untuk dimaklumi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Pak Ketua, kapan dimulai kegiatannya, Pak? Ya, insya Allah mungkin kita akan mulaikan awal bulan November. Kira-kira berapa cair dananya Pak Ketua? Sekaligus semua cair atau bertahap? Oke, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah dananya akan keluar secara bertahap. Namun saat ini mungkin akan keluar pertama 56 juta, begitu Ibu. Dana paket gizi masyarakat dicairkan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar 40% atau sama dengan 56 juta rupiah. Tahap kedua sebesar 30% dari total dana PGM, yaitu sebesar 42 juta rupiah. Dan tahap ketiga sebesar 30% dari total dana PGM, yaitu 42 juta rupiah. Alhamdulillah ternyata sudah cair dari informasi dari kemarin. Nah ya sudah. Iya. Kita akan mendapatkan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Ketua, mohon maaf tadi ada pekerjaan di rumah, jadinya tidak bisa langsung datang Pak. Mohon maaf. Oke, ibu-ibu, hari ini adalah hari kedua ya, hari kedua untuk kita kumpul. Nah, kemudian insya Allah hari ini FM-nya akan datang, di mana FM itu akan mendampingi kita selanjutnya untuk memandu kita dalam pelaksanaan program yang akan kita laksanakan ini. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ini Ibu FM kita ya. Atau Ibu bisa mungkin memperkenalkan diri kepada Ibu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya FM Desa Kekeli dan Desa Membalang untuk membantu
Nama saya Satria, tinggal di Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar. Kelompok gizi masyarakat inilah yang mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat, mulai dari perencanaan dalam bentuk survei mawas diri untuk mengetahui permasalahan gizi yang ada di masyarakat. Selanjutnya menyusun proposal, mengajukan proposal, melaksanakan paket gizi masyarakat, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Bagaimana pelaksanaan paket gizi masyarakat di 172 desa dan kelurahan yang tersebar di 4 kabupaten kota dirangkum dalam satu laporan. Kegiatan paket gizi masyarakat dikelompokkan menjadi 8 kelompok kegiatan. Masing-masing kelompok pertama peningkatan fasilitas posyandu, kelompok kedua monitoring pertumbuhan, kelompok ketiga peningkatan cakupan posyandu, kelompok 4 pertemuan dan koordinasi desa, kelompok 5 dukungan operasional KGM, kelompok 6 penyediaan air bersih dan sanitasi skala kecil di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, kelompok 7 pelatihan warung sekolah dan penjajah makanan, dan kelompok ke-8 kegiatan inovasi.